Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Kegiatan praobservasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan lakukan praktek coaching supervisi akademik bersama saya, yaitu Bu Karsilawati. Pada kegiatan kali ini saya akan melakukan tahap awal supervisi akademik, yaitu praobservasi. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Ibu Wati. Selamat siang. Nah, Wati, bolehkah saya menyita waktu Ibu bentar di sela kesibukan Ibu? Ya. Baik, saya akan melakukan kegiatan praobservasi seperti yang sudah saya sampaikan kepada Wati kemarin. Saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Ibu. Tujuan dari supervisi akademik ini untuk membantu Wati dalam mengembangkan dan kompetensi Ibu sebagai guru. Jadi kita akan ngobrol santai, Bu. Ya. Dari kegiatan ini kita akan melihat sejauh mana kesiapan Wati dalam melaksanakan kegiatan belajar. Bu, di obrolan ini kira-kira apa yang Ibu Jadi harapannya nanti Anda paling meningkat, bisa memberikan pembelajaran meningkat, terus kemana dalam pelajarannya ya ajar itu juga meningkat, kemampuan dalam saya memahami materi juga tambah. Gitu. Paling tidak banyak yang tambahnya. Iya, baik Bu, semoga saya dapat membantu. Boleh tahu besok itu Ibu mengajarkan dari apa? Besok itu saya mau mengajar tentang perbedaan kenampakan di negara-negara yang di benua di dunia di bumi. Jadi nanti saya akan menampilkan kenampakan satu negara dari tiap di benua bumi itu ada 6. Jadi nanti saya akan menampilkan 6 kenampakan alam dari tiap negara. Iya. Terus, tujuan pembelajaran yang ingin capai itu apa, Bu? Tujuan kegiatan pembelajaran ini adalah siswa saya kelompokkan agar nanti bisa memahami perbedaan yang ada di negara-negara yang di benua. Jadi siswa bisa memahami antara kenampakan yang ada di pegunungan, kenampakan yang di sungai, kenampakan alam yang di laut, itu siswa bisa membedakan yang terputus, yang dekat dengan katulistiwa, siswa bisa memahaminya. Bu, hubungan dengan tersebut apa saja persiapan yang sudah buat? Ya, saya tentu membuat modul ajar, saya juga memahami materi yang akan saya ajarkan, membuat lembar kerja, membuat evaluasi untuk kegiatan besok. Sudah lengkap sekali ya Bu ya. Nah, terkait dengan hal itu Bu, apa kesulitan atau hambatan hambatannya Ibu dalam mempersiapkan materi pembelajaran? Jujur ya, saya itu baru kali ini melakukan kurikulum merdeka, jadi saya masih agak menyesuaikan diri tentang materi yang di kelas 6 kurikulum merdeka dengan strategi pembelajaran yang bisa mengakomodasi kebutuhan siswa yang berdiferensiasi. Itu bagi saya itu merupakan tantangan terbesar. Nah Bu, dari tantangan tersebut terkait dari tantangan tersebut, apakah strategi sudah Ibu lakukan atau yang akan Ibu lakukan dalam mengatasi kesulitan tersebut?
Untuk pembelajaran besok, saya mau mencoba untuk mengelompokkan siswa secara heterogen dalam kelompok. Jadi dalam satu kelompok terdapat siswa yang berkemampuan lebih dan siswa yang berkemampuan sedang saja. Berarti Ibu sudah mempersiapkan tadi media pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan siswa ya. Bagus Bu, dari ini sudah Pak Ibu sudah kan pembelajaran bervariasi. Nah, dari penerapan Ibu, apakah masih ada yang kurang? Kurang. Yang kurang mungkin media saya masih ada yang belum jadi. Jadi nanti saya akan lebih menambah lagi media. Gitu. Medianya ini masih belum dalam proses ya Bu. Ya. Untuk menyelesaikan media, kira-kira Ibu butuh bantuan dari siapa yang Ibu harapkan? Media pembelajaran saya kan berupa Canva, jadi nanti saya akan meminta bantuan kepada Ibu Supriyati, guru kelas 4 yang sudah sering membuat Canva gitu. Jadi nanti saya membuat Canvanya, saya konsultasikan ke Bu Supriyati, nanti kekurangannya bagaimana. Nah, bagus sekali Bu, berkolaborasi ya Bu ya. Ya. Nah Bu, terus kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan dari kegiatan ini? Saya yang jelas ingin mencoba strategi pembelajaran yang berdiferensiasi, yang bervariasi, yang berbeda dengan yang biasa saya terapkan. Jadi saya ingin mencoba hal yang baru, mungkin bagi siswa bagaimana, hasilnya bagaimana, hasil pembelajaran nanti bagaimana gitu. Dari penjelasan Ibu yang ingin mengembangkan kompetensi strategi pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, dari situ strategi apa yang akan Ibu lakukan dalam mengembangkan kompetensi yang Ibu sebutkan tadi? Saya berusaha untuk menyiapkan modul pembelajaran yang lebih lengkap, jadi nanti ketika pelaksanaan jadi saya tidak bingung lagi. Jadi saya persiapkan matang-matang mulai dari modul ajarnya, materinya benar-benar saya kuasai, terus media pembelajarannya juga saya betul-betul buat benar. Jadi nanti saya beri media pembelajarannya nanti akan saya mintakan dapat ke guru lain, jadi nanti biar anaknya tidak bingung lagi. Ya, bagus sekali ya, insya Allah saya bisa membantu jika misalnya dibutuhkan dalam mengembangkan kompetensi yang Ibu capai dalam kegiatan observasi. Kegiatan observasi dan sudah terlaksana dari rencana pengembang buat. Untuk rencana pelaksanaan observasi yang kita rencana kemarin ya, yang sudah kita sepakati kemarin. Nah, terima kasih Bu Wati, semoga observasi dan paham. Sekian Ibu Wati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sukses ditara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahap observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tadi istirahatnya? Baik. Istirahatnya baik, sehat, luar biasa gitu. Istirahatnya nyaman, senang, kenyang. Ya. Udah beli jajan? Ya. Udah kenyang? Makan apa?
Makan cilok. Makan cilok, rica-rica, seblak, pedes. Pedes. Ya. Mudah-mudahan dengan makan tadi kalian sekarang sudah bersemangat lagi ya. Kita coba lagi cek. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Alhamdulillah masih semangat ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang penampakan geografis negara-negara di dunia. Setelah kemarin kita berkeliling dunia, pelesir ke dunia-dunia di belahan bumi yang lain melalui Google Earth. Kemarin kalian sudah pergi ke negara Eropa, negara Asia, negara Australia, negara di Amerika, bahkan sampai ke benua di Arktik dan Antartika. Masih ingat? Masih. Negara mana yang kalian ingat? Palestina. Palestina. Mekah. Negara Mekah. Mekah itu di negara mana? Arab Saudi. Arab Saudi. Negara mana lagi? Indonesia. Indonesia jelas, selalu ingat. Jepang, Malaysia, Amerika mana? Amerika Selatan, Australia. Ada yang ingat negara paling besar? Benua paling besar mana? Benua Asia. Kalau benua yang paling kecil? Benua Australia. Benua Australia. Gitu. Kemarin ada negara yang luas sekali. Negara mana ya? Negara yang paling luas kemarin nama? Cina. Negaranya paling luas kemarin ya. Ya, hari ini kita akan belajar negara-negara di bumi, di dunia yang kenampakannya berbeda. Ada yang kenampakannya di sekitar sekitar kutub, ada yang penampakannya di sekitar gurun, ada yang penampakannya pegunungan, ada yang penampakannya daerah pantai gitu. Besok kalau kalian gede dari negara-negara yang ada pantainya, negara yang banyak gunungnya, negara yang ada gurunnya, negara yang ada esnya, negara mana yang ingin kalian kunjungi? Yang ingin kalian kunjungi negara yang ada esnya. Kenapa ada esnya? Kenapa negara yang ingin kunjungi dan negara yang ada esnya? Dingin. Karena dingin. Kamu suka dingin? Ya. Oh, yang lain negara mana? Pantai. Negara yang pantai. Kenapa pengen ke negara yang banyak pantainya? Bisa mancing. Mana di laut, di pantai pasti bisa mancing. Kalau di pinggiran bisa. Kalau yang teman-teman yang lain ingin ke negara mana? Hah? Jepang karena kulinernya suka makan ya. Makanan Jepang apa yang kalian tahu? Ada yang tahu makanan Jepang apa yang sushi? Apalagi? Gurita. Takoyaki itu dari Jepang. Hah? Mochi. Negara lain lagi, yang lain lagi? Negara mana yang ingin kalian kunjungi? Tadi kan ada yang dekat pantai, ada yang daerah pegunungan, ada yang dekat dengan gurun, ada negara mana? Ya, nah Thailand. Kenapa pengen ke Thailand? Karena ada modif dia menarik. Modif apa? Apa yang dimodif? Apa ya? Apa? Motor. Oh. Kapal. Ya, mudah-mudahan nanti 10 tahun lagi atau bahkan sebelum itu kalian bisa ke sana, bisa bekerja, bisa juga dengan kuliah di sana. Jadi nanti kalian bisa mengetahui kondisi negara-negara di sana. Nah, yang selanjutnya nanti setiap kelompok, kalian sudah berkelompok ya.
Nanti tiap kelompok saya beri tugas kelompok. Nanti untuk memilih negara yang saya tempel ini, ada New Zealand. Tahu New Zealand di mana? Australia. Hawaii? Hawaii di mana? Nepal. Nepal? Asia. Greenland? Kutub Utara, dekat Kutub Utara. Oh, New Zealand udah. Jadi nanti ada negara-negara ini yang akan kalian kunjungi. Lembar kerjanya nanti saya bagi dulu ya. Sambil nunggu boleh dibaca-baca dulu, itu negara mana. Jadi di situ kalian buat baca yang lampiran 3.5, informasi 5 negara. Ada nomor 1 sampai 55, silahkan nanti kalian baca, terus dicatat dengan nama-namanya. Ada negara Mali, ada Nepal, ada Selandia Baru atau New Zealand. Selandia Baru itu sama dengan New Zealand, Greenland, dan Hawaii. Silahkan nanti dicocokkan, bekerja kelompok, bareng-bareng, dikerjakan bareng-bareng. Jelas tugasnya? Jadi nanti nama negara diisi nomor 1 misalnya. Kira-kira nanti nomor 1 itu adalah negara mana? Alasannya apa? Nomor 2 kalian tebak yang nomor 2 ini adalah negara mana? Berdasarkan gambar-gambar yang ada di sini. Kalau misalnya gambarnya kurang jelas, silahkan kalian mendekat ke sini. Udah? Silahkan mulai pekerjaan dari sekarang. Diisi dulu itunya, dibaca nomor 1 kira-kira negara mana. Kamu mendekat ke sebelah sana, kursinya diputar nggak apa-apa. Dibaca dulu yang ininya, terus dicocokkan situ. Kira-kira nomor 1 itu negara mana? Kalau gambarnya kurang jelas, silahkan mendekat.
Yuk kelompok bareng-bareng, kira-kira apa nomor 1, nomor 2, bareng-bareng. Jangan hanya sendiri. Mendekat. Kira-kira ini mana? Dibaca. Lima menit lagi ya.
alasannya bisa diisi dengan kata kunci yang kamu temukan. Oh, kenapa ini masuk ke dinamakan negara ini nomor satu negara ini karena alasannya ada kata biri-biri atau ada kata pegunungan atau ada kata apa gitu. Kata kuncinya dituliskan di situ. Kata kuncinya saja yang dituliskan. Kata kuncinya. Yang kalian tahu dulu aja yang dikerjakan, misalnya nomor satu kok nggak tahu, nomor dua dulu. Oh, nomor dua kata kuncinya ini. Atau enggak loncat nomor 5 dulu juga boleh. Nanti kan semakin kesini semakin ketemu, oh ini negara mana. Sudah? Belum, 2 menit lagi. Udah ya? Yuk, kita bahas bareng-bareng aja, nanti kita cari tahu. Kalau misalnya nomor 1, coba kalau ini dibacakan. Nomor 1, meski namanya. Bacakan nomor 1. dan membeku hampir sepanjang tahun. Di musim panas suhunya tak lebih dari 10 derajat Celcius. Negara ini berada di kawasan laut Arktik yang kaya biota laut. Karena itu sebagian besar ekonomi masyarakat tergantung pada aktivitas perikanan. Ya, meskipun berwarna hijau, meski namanya berarti hijau, negara ini minim area hijau. Di antara negara ini yang tertutup es yang mana ya? Mali, New Zealand, Hawaii, Nepal atau Greenland. Yang di sini hampir areanya ditutupi oleh es tebal. Yang mana? Greenland. Ya, jadi benar nomor 1 adalah negara Greenland. Green itu bahasa Inggris artinya
hijau. Land artinya daratan. Jadi daratan hijau. Walaupun aslinya kenyataannya adalah daratan yang tertutupi es. Itu ya. Nomor 1 adalah negara Greenland. Nomor 2, kelompok mana yang ingin membacakan? Yo. Nomor 2, coba. Kemudian Amerika Serikat yang memiliki 8 pulau utama dan sekitar 120 pulau kecil. Dia juga disebut rumah bagi gunung api paling aktif di dunia. Kilauea. Letusan gunung Kilauea yang terjadi terus menerus membuat negara ini mengalami penambahan luas wilayah setiap tahun. Keberadaan gunung api membuat tanah sulit dan menjadikan aktivitas pertanian dan perkebunan sebagai komoditi utama. Iya, dia adalah salah satu negara bagian di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat memiliki 8 pulau utama dan sekitar 124 pulau kecil. Negara ini yang kira-kira berada di Amerika Serikat dari gambarnya. Mali kah? Bukan. Menurut kelompok lain bukan. Negara Hawaii. Iya, negara Hawaii. Kilauea. Jadi yang di Amerika Serikat itu negara Hawaii. Banyak gunungnya, tetapi lebih di sini gambarnya gunungnya berbatasan langsung dengan laut atau pantai. Yang nomor 3 kelompok mana? Yuk. Bacakan kelompok 3. Nomor 3. Bacakan. Ya, nomor 3. Dengan kondisi nomor 3 karena dengan kondisi Soalnya Mas yang dibaca. Nomor 3 soalnya yang dibaca ini. besar 75% wilayahnya dikelilingi oleh area gunung dan pegunungan, bukan gunung biasa tapi gunung-gunung tertinggi di dunia yang tingginya lebih dari 8.000 mdpl dengan kondisi geografis terdiri kontur pegunungan terjal dan yang hewan mamalia seperti kerbau, berbulu tunggal menjadi salah satu alternatif. menarik daerah. Iya, jadi 75% wilayahnya dikelilingi oleh pegunungan dan gunung-gunung tinggi di dunia. Dilihat dari gambarnya, yang punya gunung-gunung tinggi negara Nepal. Ada yang tahu gunung tertinggi di Nepal itu gunung apa? Yang tertutup es? Gunung Everest. Gunung Everest. Selanjutnya nomor 4. Merupakan salah satu negara di benua Asia Tenggara. Di negara ini ada banyak kapal
Kira-kira negara yang padang rumputnya paling luas yang terkenal dengan dombanya adalah negara New Zealand. Iya, terkenal dengan susunya. Yang terakhir, nomor 5. Negara yang terkungkung oleh daratan. Negara terbesar kedua di Afrika dan dilewati gurun Sahara. Karakteristik gurun yang kering membuat iklimnya cenderung panas dan flora faunanya tumbuh khas di sana. Yang gambarnya kelihatan panas adalah negara Mali, ada di sekitar gurun Sahara. Dari kelima negara ini, negara apa yang ingin kalian kunjungi? Hawaii, karena pemandangannya indah, dekat pantai. Ya, yang selanjutnya dari negara-negara ini, mari kita cari tahu negara mana yang negara profil negaranya seperti apa. Jadi nanti ketika kalian ke sana itu tahu, oh negaranya seperti ini, negara penduduknya seperti ini, masyarakatnya seperti ini gitu. Yuk, perwakilan kelompok silahkan maju untuk mengambil nama negara yang ingin kalian kunjungi. Perwakilan kelompok. Nah, silahkan kalian buka Google-nya, nanti dimasukkan ke Canva, dijadikan presentasi profil negara tersebut. Ya, tunggu sampai nyala dulu. Ya, sebentar. Silahkan berkelompok cari tahu negara-negara profilnya seperti apa, kondisi alamnya bagaimana, penduduknya bagaimana. Saya pandu ya, nanti buka Canva, terus slide pertama yang kalian isi judul.
Ada internet? Kita cek dulu itu. Mbak, SS. ayo lagi. Video. Kan Raisa kan cepatnya ya. Tahap pasca observasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Wati. Sehat Bu Wati hari ini? Alhamdulillah sehat. Mohon maaf mengganggu waktunya Bu Wati. Saya hanya akan mengkonfirmasi setelah kemarin Bu Wati mengajar, saya observasi. Nah, sekarang kita sudah ada di tahap pasca observasi. Nah, saya di sini mau mengajak Bu Wati mengobrol tentang beberapa hal, khususnya pada kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan kemarin. Sebelum saya menyampaikan catatan atau tulisan-tulisan, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Wati. Nah, tujuan dari pembicaraan kita adalah untuk mengkonfirmasi kemarin Bu Wati sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan beberapa rencana yang dilaksanakan. Kemarin bagaimana perasaannya ketika mengajar di bulan ada? Ya, baru saja biasanya mengajar tanpa ada yang mengamati, terus sekarang ada yang mengamati. Kalau bagi saya sih nggak begitu berbeda, cuma mungkin bagi anak-anak itu ada beberapa anak yang jadinya ketika biasanya fokus ke saya, jadinya tengok-tengok ke observator. Jadi ya agak beda gitu. Coba saya minta tolong Ibu ceritakan kembali kemarin itu pada pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Jadi kemarin kan saya membuat pembelajaran tentang berbagai kenampakan alam di negara-negara yang tersebar di beberapa benua. Jadi saya menyampaikan negara ke negara, terus anak mengamati dan mengamati negara itu dan itu diambilkan dari beberapa benua. Jadi tiap benua saya ambil satu negara untuk diamati anak-anak. Tujuannya adalah untuk agar anak bisa membedakan penampakan alam yang ada di berbagai negara dari berbagai belahan dunia. Oke, terus dari kegiatan pembelajaran Ibu kemarin, menurut Ibu pembelajaran berdiferensiasinya sudah terlaksana atau belum? Karena tujuan saya adalah berdiferensiasi dalam kemampuan siswa, saya membentuk kelompoknya kan sudah berbeda-beda kemampuannya.
jadi ada yang berkemampuan lebih, ada yang berkemampuan sedang saja, jadi sudah bilang. Jadi untuk ketika pembuatan konten juga terserah anak, kemampuan anaknya itu dalam membuat kanvanya kan berdasarkan kemampuan anak, diskusi anak, jadi terserah mereka membuat kanvanya mau seperti apa. Jadi tidak harus saya tentukan yang harus ada ini harus begini enggak. Jadi kreasi anak dari tampilan gambar yang dari berbagai negara itu nanti dibuatkan kanvas, terserah anak. Jadi sesuai kemampuan anak, tidak ya patok harus seperti ini. Jadi pembentukan kelompoknya juga anak memilih negara sesuai dengan pilihan mereka, tidak saya kamu harus ini harus itu. Jadi menurut saya sudah cukup. Ya, alhamdulillah. Menurut saya kemarin sebenarnya sudah, dan ada beberapa kegiatan yang Ibu sampaikan di kegiatan praobservasi kemarin juga sudah nampak ketika melakukan pembelajaran, yaitu dengan yang tadi melakukan siswa secara heterogen ya Bu ya, terus kemudian ada media pembelajaran, kemudian anak membuat produknya dengan berdiskusi bersama. Nah, kira-kira Bu, hambatannya ketika Ibu melaksanakan kegiatan tersebut apa? Karena mungkin bagi anak itu sudah jam kedua bukan jam pertama, jadi semangat anak itu agak kurang. Jadi sudah jam-jam mendekati capek anak, jadi terus menatap layar lama. Iya, benar. Itu anak jadi cepet capek. Ditambah lagi dengan ada beberapa anak yang memang takut untuk memegang kerompu, takut untuk membeliskan di kanvas. Jadi ada yang pasti, yang banyak di pengintas di laptopnya agak kacau beberapa menit, jadi ya lumayan agak mengacaukan itu. Jadi berkaitan dengan teknologi dan internet, jadi kita dengan listrik dan internet itu dan juga karena jam kedua anak capek, apalagi ada anak yang pasif, jadi dia ikut temennya. Yang aktif ya aktif, kalau yang itu juga agak mungkin kalau biasanya karena tidak ada observer dia masih agak berani karena ada di Duduk selasa. dan jadi biasanya maafin lain jadi lagi ya. Dan hambatan tersebut kadang anak capek di listrik, ada pasif. Nah, terus terjadi kira-kira tadi anak capek itu kira-kira yang nggak capek. Menurut saya mungkin pas dia terang harusnya istirahat untuk mengefresh pikiran, tapi ternyata dia malah aktivitas yang lari-larian, jadi ketika kelas capek. Nah, kalau untuk yang pasif, untuk anak yang pasif ya mungkin pembelajaran dari saya itu menyenangkan atau kurang menarik atau bagaimana, jadi kok atau karena takut dengan saya gitu juga. Jadi juga belum tanya dengannya kamu padu mungkin cara mungkin sendiri harus introspeksi bagaimana cara membuat semangat. Untuk anak yang pasif tersebut tadi Bu, kira-kira cara menyikapi atau solusinya untuk pengobatan tadi yang pasif, kemudian anak yang terlalu banyak menatap layar itu seperti apa Bu? Solusinya yang tak menatap layar mungkin ya kita membuat kanvanya itu tidak usah terlalu banyak, jadi dibuat satu halaman saja, dibuat poster, tapi jadi anak tinggal memasukkan gambar dan tulisan itu tidak terlalu banyak, jadi waktunya tidak terlalu, jadi anak tidak mungkin itu bagi saya itu. Yang kedua, biar anak bersemangat, sebelumnya bagaimana ya cara membangkit semangat anak itu. Itu yang mungkin bagi saya itu yang agak susah, kadang sebagian anak sudah siap
diberi Iya. materi, ada beberapa anak yang belum siap. Itu mungkin catatan bagi saya, mungkin karena ya kurang semangat itu gimana. Cara Mungkin memberi ada semangatnya, kenapa Bu? Cara-cara memberi semangatnya apa ya, apa di sela-sela kegiatan, misalnya ini Bu pelajarannya kurang menarik, atau itu kira-kira di sela-selanya itu bisa mungkin apa dikasih ice breaking apa ya. bisa betul. Ya mungkin itu kekurangan saya, jadi referensi ice breaking saya itu kurang, jadi untuk ditempatkan di kelas itu juga jarang saya memberikan ice breaking. Memang mungkin bisa jadi itu. Terima kasih Bu, saya nanti saya coba masukkan ke kelas, jadi karena memang ice breakingnya terus ditambah, jadi setelah istirahat jadi anak sudah fresh lagi ice breaking. Ditambahkan ice breaking untuk anak yang tadi yang pasif. Kemudian itu bisa ya untuk anak yang terlalu capek menatap layar juga bisa itu Bu. Ya mungkin bisa, jadi fokusnya Teralihkan tidak sebentar. ke layar, Iya. jadi dia agak teralihkan sebentar. Betul. Ya Bu. Iya, bagus itu Bu. Kemudian dari catatan saya itu ya kemarin memang sudah berjalan dengan baik, hanya saja tadi ada Ibu mengatakan yang anak-anak capek menatap layar, kemudian ya memang kemarin ada mati listrik, akhirnya kemarin ribut, ya benar sekali. Terus bisa saya nggak bisa tidak saya diprediksi juga. tidak diprediksi juga, tidak bisa saya antisipasi. Iya, kemudian anaknya pasif. Tadi juga sudah Ibu mengatakan ada beberapa solusi. Yang tadi pertama itu membangkitkannya dengan ice breaking ya Bu ya, supaya anak tidak capek menatap layar terus. Kemudian ada semangat, tadi yang takut jadi tidak takut. Kemudian semoga solusi yang telah direncanakan tadi dapat terrealisasi dengan baik. Kira-kira Bu, untuk pembelajaran yang akan datang itu Ibu mau menerapkan ice breaking-nya di mana? Maksudnya Di depan, tengah, atau di belakang? ya lihat situasi anak. Ketika misalnya anaknya udah bisa fokus, ya kita nggak perlu. Jadi ibaratkan dokter memberikan obat itu, kalau jadi kita melihat si anak kondisi anak baru kita speaking. Jadi nggak mungkin butuh dikasih udah cukup, nggak usah dikasih. Nah, kira ini kan harus melakukan di kegiatan berarti kira butuh bantuan siapa untuk membuat modul ajar, revisi modul ajar. Kira-kira butuh bantuan siapa untuk melakukan revisi? Ice breaking siapa ya? Ibu ada referensi? Bisa sih. Ya mungkin dari Ibu bisa. Ya, insya Allah nanti saya akan bantu sebisa mungkin ya Bu ya. Saya juga tidak terlalu paham dengan ice breaking yang membangkitkan motivasi untuk anaknya belajar yang gini-gini. Saya juga nanti kita bisa browsing bareng-bareng ya. Nah, kemudian kira-kira untuk pembelajaran berikutnya, apakah ice breaking sudah akan dilaksanakan? Yang sesuai dengan modul ajar revisi kan? Iya. Ya, insya Allah. Nanti kalau sudah dibuat modul, insya Allah kita akan dengan ice breaking. Ya, nanti saya juga nonton lagi ya Bu ice breaking-nya. Siapa tahu saya juga bisa menerapkan ice breaking-nya di kelas saya. Nah, kemudian tadi solusi-solusinya telah direncanakan, kemudian semoga dapat terrealisasi dengan baik pada kegiatan pembelajaran yang berikutnya, sehingga dapat membantu proses pembelajaran yang
lebih maksimal lagi, tentunya anaknya aktif, kemudian yang kurang aktif jadi aktif, yang terlalu capek karena banyak menatap layar jadi terkondisikan. Kemudian kemarin kan ibu mengatakan untuk menumbuhkan apa itu untuk supaya anaknya bisa dengan jelas mengerti perbedaan-perbedaan yang ada di negara-negara di beberapa benua. Semoga itu bisa tercapai. Minggu depan besok sudah bisa mulai ya Bu ya. Oh iya. Insya Allah. Nanti Insya Allah saya juga mungkin bisa membantu untuk referensi speakingnya. Nah Bu, pertanyaan dari saya kiranya sudah selesai. Terima kasih Ibu sudah mengikuti perjalanan dari praobservasi kemarin, kemudian diobservasi yang membuat anak-anak Ibu menjadi tegang karena ada saya di dalam yang biasanya bebas mengeksplor. Nah itu biasanya juga memang karena ada perubahan yang ada di dalam atau tidak ada. Nah, terima kasih Bu, semoga saya bisa membantu ke depannya dan pembelajaran lebih efektif dengan penerapan pembelajaran yang sudah Ibu ke depannya Ibu inginkan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.